Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada program acara kita ini untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama tema kita, yaitu tentang Ramadan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa fi riwayatin li muslimin, kullu amal ibni adam lahu yudha'afu alhasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya dengan mengatakan as-siyamu junnah. Kata Allah bahwa kullu amal ibni adam lahu, semua amalan manusia itu seutuhnya untuk manusia, seutuhnya diketahui oleh manusia, seutuhnya amalan tersebut bisa dikenali oleh manusia. Illa siyam, kecuali puasa katanya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, karena puasa itu spesial untukku. Maksudnya adalah puasa itu betul-betul amalan yang rahasia, amalan yang sir, sehingga mengetahui siapakah yang betul-betul berpuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena puasa itu, inti dari puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berhubungan badan dengan istri, melampiaskan nafsu birahi. Tapi tentu menahan diri itu adalah sesuatu yang pasif, bukan aktif, bukan tindakan yang aktif. Tindakan yang pasif itu betul-betul rahasia Tuhan. Betapa tidak banyak orang yang menahan diri dari makan, minum, tidak menggauli keluarganya. Bisa jadi bukan karena lillah, tapi bisa jadi karena apa? Ikut-ikutan semata, atau khawatir dituduh negatif di masyarakat bila dia tidak ikut puasa. Amalannya bersifat pasif alias menahan diri, sehingga tidak real dalam bentuk tindakan. Berbeda dengan sholat. Sholat itu adalah sebuah gerakan. Syahadat itu adalah sebuah ucapan yang bisa didengar. Haji itu adalah sebuah amalan yang bisa disaksikan. Zakat itu menunaikan, membayarkan harta yang bisa dilihat, dirasakan secara konkret oleh masyarakat. Haji pun demikian, berzikir pun demikian. Tetapi puasa, substansi dari puasa adalah menahan diri. Sehingga menahan diri itu adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra. Sehingga murni betul-betul hanya Allah yang tahu siapakah dari kita yang berpuasa lillah sehingga dia beribadah, dan siapa yang kita hanya sekedar ikut-ikutan walaupun menahan dahaga, menahan lapar, tetapi tidak mendapatkan nilai pahala sama sekali. Karena itu wajar bila Allah katakan puasa itu betul-betul spesial untukku, wa ana ajzi bih, sehingga balasannya betul-betul hanya Allah yang tahu berapa yang akan Allah berikan, seperti apa yang akan Allah berikan. Karena substansi dari
puasa, inti dari puasa itu adalah menahan diri, bersabar, tabah, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadinya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang tanpa hitung. Ya, Allah akan berikan pahala tanpa hitung. Sedangkan pahala ibadah yang lain Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Artinya kelipatan itu sejak dini sudah diketahui, sejak awal sudah disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga kita tahu berapa kelipatan amalan ibadah. Tetapi puasa, berapa kali Allah akan melipat gandakan amalan puasa, pahala ibadah puasa, Allah masih rahasiakan. Karena inti dari puasa itu adalah as-sabr, menahan diri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wasyamu junnatun. Puasa itu adalah sebuah perisai, perisai moral, perisai akhlak, perisai perilaku, perisai niat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, bila, karena puasa itu adalah perisai, maka bila engkau sedang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata-kata keji, berkata-kata kotor yang tidak senonoh. Wala yashab, dan juga jangan berteriak-teriak, mengangkat suara, meninggikan suara. Fa in sabahu ahadun, dan kalaupun ada orang yang memakimu, mencacimu, mengumpatmu, au qatalahu, atau memerangi, memusuhi, mengganggu, falyakul inni shaim, maka katakan kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang menahan diri. Ucapan ini bukan dalam rangka menantang dengan artian bahwa nanti kalau saya sudah berbuka saya akan lawan, bukan demikian maksudnya. Maksudnya adalah saya sedang menahan diri, bukan sekedar menahan diri dari yang haram, yang halal pun saya tahan diri saya kendalikan diri saya, makan minum halal, menggauli istri halal, namun saya tahan. Apalagi menuruti nafsu berupa amarah, nafsu yang tercela. Nafsu yang halal saja saya tahan, yaitu makan, minum, nafsu halal, menggauli istri, nafsu yang halal. Nafsu yang halal saja saya tahan, apalagi nafsu amarah, yang nafsu amarah itu tercela. Sehingga walaupun Anda memaki, walaupun Anda mencela, walaupun Anda memusuhi, mengganggu, saya tidak akan membalas. Saya akan tetap menahan diri agar tidak rusak. Karena suatu yang ironis bagi orang yang berpuasa, menahan diri dari yang halal, dari yang mubah, namun kemudian hanyut dalam amarah. Tentu ironis, padahal amarah itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang apalagi balas dendam, apalagi mendolimi. Tentu ironis. Karena itu orang yang berpuasa betul-betul menjelaskan ini kepada orang yang memakinya, mencacinya, atau menginspirasi diri sendiri. Wahai jiwaku, inni mru'un shaim, kita sedang berpuasa. Apalah artinya puasa saya kalau saya hanyut dalam emosi, saya hanyut dalam nafsu amarah, padahal sebelumnya saya telah berhasil menahan nafsu yang mubah, yaitu nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat birahi kepada istri, berhasil saya tahan. Akankah saya gagal ketika harus menahan nafsu amarah, yang nafsu amarah itu haram hukumnya, tercela, apalagi dendam, apalagi mendolimi, membalas dengan yang lebih kejam? Tentu tidak layak bagi orang yang berpuasa mengatakan atau melakukan hal itu. Kemudian Nabi menjelaskan keutamaan orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh aroma tidak sedap yang biasa keluar dari mulut orang yang sedang berpuasa, di sisi Allah kelak itu lebih harum aromanya dibanding aroma misik, minyak wangi kasturi. Kenapa? Ini adalah imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang berbuahkan manis, kesabaran untuk menahan diri, kesabaran untuk menahan tidak makan, tidak minum, kesabaran untuk
menahan diri, tidak marah walaupun dimaki, walaupun diganggu, walaupun disakiti. Berbuah manis, yaitu yang semula di dunia terasa hina, terasa tidak sedap, di akhirat Allah balik sehingga Allah berikan imbalan di saat orang lain bau mulutnya tidak harum. Maka di dunia, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala jadikan mulut orang-orang yang berpuasa itu senantiasa mengeluarkan aroma yang begitu harum ketika berbicara. Kenapa? Karena dia di dunia telah bersabar, tabah ketika berpuasa, walaupun mulutnya berbau yang tidak sedap untuk dirinya sendiri, untuk tidak sedap bagi orang lain, tapi dia bisa tabah dengan itu semua. Sehingga Allah berikan imbalan yang tanpa batas. Bukan sekedar hilang baunya, tapi bau yang semula tidak sedap itu berubah menjadi bau yang sangat-sangat harum. Nabi selanjutnya mengatakan, lis-shaimi farhatan. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada sedikit tambahan dalam penjelasan bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu kelak akan berganti menjadi harum, sangat harum. Ini menjadi satu pelajaran tersendiri bagi kita bahwa konsekuensi, resiko dari suatu ibadah yang semula itu di dunia menyakitkan, tidak enak, tidak sedap, menyusahkan, maka semula yang terasa tidak sedap, semula yang terasa menyakitkan itu kelak di hari kiamat itu akan Allah ganti semua. Allah akan rubah dengan sesuatu yang sedap, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah. Sebagaimana halnya dalam hadis lain, orang yang berjihad di jalan Allah terluka, gugur, maka dia dibangkitkan dalam kondisi darahnya bercucuran di akhirat kelak. Namun bukan berbau anyir, tapi darah orang yang mati syahid, gugur di jalan Allah, darahnya akan memancarkan aroma yang sangat-sangat harum. Sebagai imbalan ketabahan orang yang berjihad, rela gugur di jalan Allah. Dia tidak merasa gentar, maka Allah jadikan aroma darah yang semula berbau anyir di akhirat berbau sangat harum, sehingga semua orang yang menciumnya akan tertarik, iri dengan kemuliaan yang didapat oleh orang mujahid, seperti kemuliaan yang didapat oleh orang yang berpuasa. Demikian pula rasa lelah, rasa letih orang yang terus-menerus pergi ke masjid. Allah akan jadikan setiap kali manusia melangkahkan kakinya, mengangkat kakinya, maka sekali angkat, maka itu akan menghapuskan dosa, dan kaki selanjutnya ketika diangkat lagi itu akan meninggikan derajat. Sebagaimana orang yang berwudu itu seringkali dalam beberapa kondisi, terutama di waktu subuh atau di tempat-tempat yang panas atau dingin, dia harus menahan, harus sabar, tabah agar bisa berwudu dengan sempurna, menahan rasa dingin, menahan rasa panas. Kalau di daerah negeri-negeri yang panas airnya panas, kalau daerah-daerah yang dingin dia menahan kedinginan di subuh, di pagi hari. Semua itu tidak sia-sia. Efek samping dari ibadah itu tidak sia-sia. Allah akan gantikan, berikan imbalan dengan imbalan yang jauh lebih baik, lebih indah. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Sudikah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa kalian, sebagaimana dengan amalan yang sama Allah akan angkat derajat kalian. Kathratul khuta ilal masajid wa isbaghul wudu'i alal makarih. Yaitu Anda sering melangkahkan kaki ke masjid, pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, dan ketika Anda tetap berusaha menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi yang menyusahkan, dalam kondisi dingin, dalam kondisi panas. Tentu ini kondisi yang kurang menguntungkan di dunia, tetapi itu tidak sia-sia. Justru ketika Anda tetap tabah
menahan semuanya itu, Allah akan berikan pahala yang tanpa batas, yaitu Allah tinggikan derajat Anda di surga. Padahal tahukah Anda apa arti 1 derajat di surga? Rasulullah menjelaskan arti 1 derajat di surga itu sangat-sangat besar. Inna fil jannati lami'ata darajah. Sungguh di surga itu ada 100 tingkatan. Dan kata Nabi, wa inna ma baina darajatain, dan setiap derajat ke derajat selanjutnya itu bagaikan tingginya, bagaikan jarak antara bumi ke langit. Subhanallah, jarak yang begitu jauh, begitu luas. Itu semuanya akan didapat oleh siapa? Oleh orang yang tabah, sabar menjalankan wudhu dengan sempurna walaupun terasa dingin, walaupun terasa panas. Selanjutnya Nabi SAW menyatakan, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu selalu mendapatkan 2 kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dia akan rasakan kegembiraan itu. Idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka puasa, semua orang yang berbuka puasa akan merasakan damai, akan merasakan kesenangan, kegembiraan. Kapan? Di saat dia menyantap hidangan buka puasa. Setelah sesiangan dia kehausan, lapar, lelah, letih, maka saat itulah dia akan merasakan nikmatnya, lezatnya minuman dan makanan. Ini membawa satu pelajaran penting, bahwa suatu nikmat betul-betul akan terasa bila nikmat itu didapat setelah perjuangan, setelah pengorbanan. Karena itu dahulu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, biqadri ta'abi tunalur rahah. Sebesar letih, perjuangan, lelah yang Anda lakukan, yang Anda curahkan, maka sebesar itu pula rasa kesenangan yang akan Anda peroleh dan Anda dapatkan. Bila Anda dalam hidup ini tidak siap untuk berkorban dengan dalih ingin menikmati hidup, maka percayalah, bukanlah nikmat yang akan Anda rasakan, namun derita. Karena nikmat di dunia ini hanya didapat, hanya bisa dirasakan bila Anda berjuang, bila Anda berkorban, bila Anda lelah, bila Anda berusaha. Ketika Anda berhasil, maka terasalah nikmat itu. Karena itu setiap orang yang berpuasa, walaupun setiap hari dia makan dan minum, tapi tidak akan pernah berubah. Siapapun orangnya, ketika seharian telah menahan dahaga, menahan lapar, menahan nafsu, maka ketika adzan maghrib telah dikumandangkan, waktu maghrib telah tiba, Anda akan kembali merasakan kegembiraan, kesenangan, kedamaian, kebahagiaan, menyantap hidangan berbuka, meneguk seteguk air yang menghapuskan rasa dahaga Anda. Sehingga dengan menjalankan ibadah puasa, menjadikan Anda sebagai orang yang tangguh, yang ulet, bukan manusia yang cengeng, takut dengan tantangan, takut dengan rintangan, gentar dengan perjuangan ataupun pengorbanan. Orang yang berpuasa secara perlahan namun pasti dalam dirinya terasah kejiwaan seorang patriot yang siap berkorban demi sebuah cita-cita, yang siap berjerih payah, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup di dunia dan akhirat. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Dan bila kelak di hari kiamat tiba saatnya orang yang berpuasa itu menghadap kepada Allah, dia akan merasakan rasa gembira yang luar biasa, yang tanpa batas atas pahala yang dia dapat dari ibadah puasanya, atas imbalan yang Allah berikan kepadanya atas ibadah puasa dia. Karena ternyata Allah berikan pahala yang tidak terbayang, Allah berikan pahala yang tidak terhitung, tidak terbayang sama sekali oleh manusia. Karena memang Allah rahasiakan berapa kadar, berapa nominal pahala
kelipatan ibadah, kelipatan pahala ibadah puasa Anda. Karena puasa itu adalah salah satu aplikasi nyata dari kesabaran, menahan diri, itulah kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena itu pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sepatutnya kita semuanya gegap gembita, merasakan kedamaian dalam hidup, bahagia dengan datangnya puasa Ramadan. Ramadan adalah momentum kita menemukan jati diri kita, momentum kita melepaskan diri dari belenggu nafsu, belenggu kehidupan dunia. Karena ketika kita berpuasa, berbagai aktivitas dunia kita minimaliskan, kita kurangi. Makan minum kita kurangi, kita lipat gandakan. Berzikir, beribadah kepada Allah, bermunajat dengan salat berjamaah, dengan salat-salat sunnah. Dan dengan puasa, jiwa kita menjadi suci, sehingga ringan untuk menjalankan ibadah. Jiwa kita sadar bahwa sejatinya yang kita butuhkan di dunia ini hanya sedikit, tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kita harus makan sehari sekian kali, ada cemilannya. Tidak, ternyata makan sahur dan buka saja cukup. Itu sudah cukup. Apalagi ketika kita mengikuti sunnah Nabi dalam bersahur dan berbuka. Nabi mengajarkan agar ketika kita menyantap hidangan sahur, hendaknya hidangan sahur itu disajikan di akhir-akhir momentum, akhir-akhir waktu sahur. Sehingga memang kesempatan untuk makan sahurnya terbatas. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk makan hingga kekenyangan. Sedikit saja. Selain itu waktu yang pagi nafsu makan belum bangkit. Yang kedua, memang waktunya yang mepet dengan waktu adzan, waktu terbitnya fajar, sehingga memang kesempatan untuk menyantapnya pun sedikit. Sehingga Anda semakin dalam diri Anda tumbuh kebiasaan, keyakinan bahwa ternyata untuk beraktivitas sehari itu tidak harus makan 3 kali. Makan sekali saja ketika sahur itu cukup untuk menjadikan Anda mampu beraktivitas seharian. Dan kemudian ketika berbuka, Nabi SAW mencontohkan agar pertama kali kita berbuka dengan menyantap beberapa biji korma, meneguk beberapa teguk air, dan kemudian menunaikan sholat. Sehingga ketika kita selesai sholat, kembali ke rumah untuk melanjutkan santap hidangan berbuka, maka nafsu makan kita sudah terkontrol, terkekang dengan apa? Dengan asupan rasa manis dari kurma yang kita santap ataupun rutop, dan juga air minum yang kita teguk sebelum kita menunaikan sholat maghrib tadi. Sehingga di maghrib pun kalau kita mengikuti tata cara Nabi SAW dalam berbuka, maka kita pun akan dilatih secara nyata untuk tidak mengeksplorasi nafsu makan kita. Kita makan ala kadarnya. Ternyata dengan makan ala kadarnya di saat berbuka, kita lebih ringan untuk menunaikan sholat tarawih, lebih ringan untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, ini sebagai bukti nyata akan kebenaran sabda Nabi sallam, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidaklah manusia itu memenuhi satu kantong, satu wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi dibanding kantong perutnya. Fa yakfi ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Dalam urusan makan, sejatinya kita itu cuma butuh beberapa suap makanan saja, yang dengan beberapa suap itu kita bisa tegak hidup, kita bisa hidup dalam kondisi sehat walafiat. Namun kata Nabi, fa in kana la mahala, namun kalau memang harus makan, maka kendalikan makan, jangan eksplorasi, jangan lepas kontrol. Ya, thuluthun li ta'amih, sepertiga kadar perut Anda untuk makanan, diisi dengan makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi Anda sisakan kosong untuk menjadi rongga bernapas Anda, ruang untuk bernapas Anda, sehingga Anda tidak kekenyangan,
tidak menjadi sakit ketika bernafas gara-gara kekenyangan, tidak menjadi susah untuk beraktivitas gara-gara kekenyangan. Tapi ketika Anda makan, mengeksplorasi nafsu makan Anda sampai betul-betul kenyang, seringkali ditandai dengan sendawa yang berulang-ulang, maka sekedar berdiri saja susah, apalagi sampai menunaikan sholat malam, qiyam, berdiri, rukuk, sujud, maka tentunya sangat susah sekali. Karena orang yang beriman, orang yang berhasil menahan nafsunya, dia akan terbebas dari belenggu nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi, yang itu akan berimbas langsung pada tercapainya kesucian jiwa. Tercapainya apa? Kesucian jiwa. Karenanya, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sungguh betul sabda Nabi SAW yang mengatakan asyamu junnah, bahwa puasa itu merupakan perisai yang dengannya Anda membentengi diri dari perilaku buruk, perilaku keji, tutur kata yang keji, perbuatan yang hina dina, perbuatan dosa. Dan dengan puasa pula Anda mampu menahan diri Anda dari dorongan nafsu, melampiaskan nafsu. Anda mengendalikan diri dalam melampiaskan nafsu, baik nafsu yang berkaitan dengan nafsu makan minum, nafsu birahi, yang itu merupakan 3 nafsu utama, 3 nafsu primer dalam kehidupan setiap manusia. Kalau kita mampu menahan 3 nafsu, mengendalikan 3 nafsu primer, maka nafsu-nafsu yang lainnya insya Allah akan lebih mudah dikendalikan. Karena itu orang yang hidupnya emosional, mudah marah, mudah tersinggung, ya, ini bukti nyata bahwa dia belum mampu mengendalikan nafsu, dan ibadah puasa yang selama ini dijalankan belum dia jiwai, belum menjiwai ibadah puasa yang dia lakukan, dan puasa itu belum mampu mewarnai jiwa dia dan moralitasnya. Belum lagi nanti puasa itu akan menjadi benteng Anda kelak di hari kiamat, karena puasa akan memberikan syafaat kepada Anda. Puasa seperti kata Nabi, man shoma fisabilillah, man shoma yauman fisabilillah. Siapapun orang yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu minan nar sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan dirinya dari sengatan api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Tentu cara yang sangat jauh. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dengan baik, sehingga puasa yang kita jalani ini betul-betul menjadi inspirasi terhadap jiwa kita, moral kita, akhlak kita, menghasilkan kesucian jiwa dan mengantarkan kita ke dalam surga. Wallahu taala alam, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.